Halo semuanya, salam pejuang ASN. Kali ini kita akan membahas tentang surat resmi dari Kemenpan RB yang akhirnya sudah rilis. Jadi surat ini melengkapi berita yang kemarin sudah saya posting di channel saya bahwa yang TMS nanti akan bisa mendaftar di tahap 2. Di surat ini memutuskan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Dalam surat keputusan Menpan ini memang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa surat ini ditujukan untuk menyelamatkan mereka-mereka yang TMS ataupun belum mendaftar. Namun di sini ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, yaitu pertimbangannya adalah karena berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang kedua adalah untuk pencapaian visi misi Indonesia Maju, di mana di sini membutuhkan pegawai aparatur sipil negara. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan tadi poin yang A dan B, maka diperlukan keputusan Menteri Pan RB ini untuk mengakomodir pelamar untuk tahap 2 ini bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Jadi ini dikhususkan untuk mereka-mereka para honorer yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN. Setelah memberikan ketetapan bahwa di sini adalah merupakan pelamar yang nanti akan bisa mendaftar di seleksi CASN 2024, di sini memutuskan yang pertama bahwa tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang kedua, yang B, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Atau yang C, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi, poin-poin inilah, 3 poin ini seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bahwa yang akan bisa mendaftar di tahap 2 ini yang tadinya seharusnya ada di tahap 1, ada 3 ini, cermati baik-baik dan nanti bisa disimak juga di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas secara detail. Kemudian untuk diktum yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi, teman-teman tidak perlu risau karena nanti pemerintah dari BKN itu sudah akan menginjek data-datanya ke SSC ASN sesuai dengan nama-nama pelamar. Jadi misalnya unit kerjanya ada di mana, instansinya ada di mana, yang dibutuhkan di situ nanti formasinya akan diadakan di situ. Jadi teman-teman tidak perlu mendaftar keluar instansi. Kemudian yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Nah, ini juga sudah saya bahas secara detail 4 jabatan yang saya bilang adalah jabatan sapu jagat yang nanti akan menyapu seluruh tenaga honorer agar bisa masuk ke dalam sistem seleksi. Jadi, jabatan ini memang tidak sesuai dengan mungkin jurusan ataupun bidang pekerjaan yang teman-teman sekarang jalani. Namun ini adalah mekanisme sapu jagat di injury time ini agar teman-teman semua yang terdata dalam pangkalan database BKN ini prinsipnya adalah masuk dulu untuk melaksanakan seleksi sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, jabatan-jabatan itu adalah yang pertama, jabatan pengelola umum operasional. 2. Operator layanan operasional. 3. Pengelola layanan operasional. Dan yang keempat adalah penata layanan operasional. Jadi keempat jabatan ini nanti sudah disesuaikan dengan masing-masing kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh teman-teman yang terdata dalam pangkalan database BKN. Misalnya untuk
mereka-mereka yang kualifikasi pendidikannya adalah SD dan SLTP sederajat, maka bisa untuk, melamar menggunakan jabatan pada poin A. Kemudian untuk yang berijazah SLTA bisa melamar pada jabatan di poin B, dan untuk yang pendidikannya atau ijazahnya adalah D3 bisa melamar pada jabatan yang C, dan kemudian untuk yang S1 semua jurusan mau itu guru, nakes, dan lain sebagainya silahkan nanti mengambil untuk yang D. Jabatan yang tertera pada surat keputusan Menpan RB ini pada dasarnya memang ini merupakan jabatan pelaksana. Namun teman-teman tidak usah risau seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa 4 jabatan ini kalau sebutan saya adalah merupakan jabatan sapu jagat. Di sini tujuannya adalah bagaimana agar dalam waktu yang sudah sangat mepet ini, sudah injury time ini, teman-teman bisa terakomodir masuk semua ke dalam 4 jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Jadi, apakah nanti setelahnya akan ada penyesuaian syarat jabatan yang dibutuhkan di masing-masing yang sesuai dengan bidang jabatan yang saat ini sudah dijalankan? Tentu saja itu nanti akan ada. Nah, lebih jelasnya untuk detail-detailnya teman-teman bisa mengecek video-video saya sebelumnya karena saya sudah membahas ini dari surat keputusan ini belum terbit. Jadi teman-teman silakan cek untuk detailnya sudah ada beberapa video untuk membahas terkait mekanisme terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di diktum yang ke-9, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi disinilah nanti untuk teman-teman untuk penyesuaian syarat jabatan ketika akan mendapatkan eh, mendapatkan nomor induk pegawai, nanti di sini penyesuaiannya yang sesuai dengan syarat jabatan masing-masing. Meskipun ketika mendaftar misalnya sebagai penata layanan, di situ nanti teman-teman sebenarnya adalah guru, nanti bisa syarat jabatannya adalah disesuaikan dengan syarat jabatan yang dibutuhkan yaitu sebagai guru S1. Nah, di sini disebutkan juga paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi nanti untuk penetapan NIP ini, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi, sudah jelas ya teman-teman, ini untuk surat keputusan ini memang tidak mendetilkan secara detail, tapi di sini sudah ada poin-poin, payung-payung hukum yang nanti bisa untuk sebagai dasar pelaksanaan untuk teman-teman yang memang tercecer belum bisa mengikuti tes pada tahap 1. Kenapa kok pemerintah harus membuat keputusan seperti ini? Karena memang amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 adalah bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi ASN itu harus melalui tahapan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Ini saya naik ke atas, kita lihat pada diktum ke-6, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi kriterianya masih sama, bahwa nanti yang dapat menempati posisi, menempati formasi di sini yang dikatakan lulus adalah menempati formasi yang ada adalah ketika mereka mendapatkan peringkat terbaik. Jadi skemanya masih sama ya teman-teman. Kemudian diktum ke-7, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi kabar gembiranya di sini bahwa semua teman-teman yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN asal sudah melalui tahapan yang diperlukan yaitu tahapan seleksi baik seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, pada dasarnya teman-teman semua adalah sudah lulus ketika
mendapatkan peringkat terbaik menempati formasi akan menjadi P3K penuh waktu dengan segala hak-haknya. Kemudian jika tidak, para teman-teman ini bisa menempati tetap sebagai pegawai pemerintah, yaitu dengan perjanjian kerja atau P3K tapi dengan paruh waktu. Demikian tadi info yang bisa saya sampaikan. Info ini valid ya teman-teman. Dari kemarin ada beberapa yang komen di video saya ketika awal sekali saya membuat video tentang yang TMS ini nanti akan bisa mendaftar lagi. Namun banyak juga beberapa yang komen bahwa itu beritanya hoax. Di sini sudah dipatahkan bahwa berita ini fakta dan valid karena sudah muncul surat resmi dari Menpan RB-nya. Jangan lupa teman-teman untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan juga subscribe serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam pejuang ASN.